Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radhiyallahu anhum wa qala radhiyallahu anhum wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, mudahkanlah dan bantulah wahai Zat yang Maha Pemurah, dan bukalah dengan penuh kebenaran. Sesungguhnya Engkau Maha Pembuka lagi Maha Mengetahui. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Artinya, Maha Suci Engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, Maha Pemberi, Maha Pemberi rezeki, Maha Penyayang lagi Maha Pemberi anugerah, yang telah mengutus baginda Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dan rasul dengan risalahnya kepada seluruh manusia dan jin. Engkau telah menurunkan Al-Quran kepadanya sebagai petunjuk bagi manusia dan juga sebagai penjelas tentang petunjuk itu serta sebagai pembeda. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan bagi Nabi Muhammad SAW dan umatnya apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala wasiatkan kepada Nabi Allah Nuh, Ibrahim, Musa dan Nabi Allah Isa alaihi salam serta nabi yang lain, nabi-nabi yang lain. Dia Subhanahu wa ta'ala telah melebihkan beliau sallallahu alaihi wasallam di atas lainnya. Dia menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk yang termulia di sisinya dan menjadikan umatnya sebaik-baik umat yang pernah keluar di tengah-tengah manusia. Mereka adalah umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhir. Mereka menyeru kepada perbuatan ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Inilah sifat-sifat umat Nabi Muhammad. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Barusan tadi kita dengar Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad membuka bukunya ini, yaitu kitab Risalatul Mu'awanah, dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Karena semua perkara, semua perintah Allah apapun, la yubda'u Bismillah, kata Rasulullah, fahuwa aqta, wa fil riwayat fahuwa abtar. Semua perintah Rasulullah perintahkan, apapun perintah itu, kalau sudah tidak ada pakai Bismillahirrahmanirrahim, maka terputuslah amal tersebut. Kurang berkahnya, maksudnya. Tidak sempurna amalan manusia itu kalau tidak memakai Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini memang ditanamkan benar oleh guru-guru kita. Karena mereka mendapatkan tanaman ini dari mana? Dari gurunya lagi. Dari guru ke guru sampai ke Nabi Muhammad SAW, mendidik semua. Karena Nabi Muhammad tahu benar kekuatan Bismillah ini. Karena Nabi Muhammad tahu benar manfaat Bismillah ini. Jadi bukan main-main. Enggak, kita Bismillah aja. Ini kita Bismillah. Ini Bismillah punya keramat. Ini Bismillah punya keistimewaan. Ini Bismillah punya kemuliaan. Memang hebat. Memang ada sesuatu yang ada
Allah titipkan di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad berpesan, dan cuma bukan pesan saja, tidaklah sahabat melihat Nabi Muhammad bergerak kecuali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Memang Bismillah ini pertama kali yang mengajarkannya adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya itu dari Sulaiman dibilang. Dan dia adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dulu Nabi Sulaiman ini difitnah adalah tukang sihir oleh jin-jin, difitnah dia. Karena Nabi Sulaiman ini sempat berperang dengan pasukan-pasukan jin. Difitnah. Bahkan di kitab orang-orang yang terdahulu itu menyebutkan bahwa Sulaiman ini adalah tukang sihir. Takut semuanya sama Sulaiman, angin semuanya tunduk sama Sulaiman. Nah, muncul Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lah yang membela Sulaiman. Sampai di Al-Quran disebutkan, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Sesungguhnya Sulaiman tidak kafir, kata Allah. Dibela. Siapa yang membela ini? Nabi Muhammad. Ada di Al-Quran. Tidaklah kafir Sulaiman. Kalian ini memfitnah Sulaiman. Itu nabinya Allah Sulaiman itu. Walakin akan tetapi syaitanlah yang kafir. Syaitan yang memfitnah inilah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihra. Syaitan inilah yang mengajarkan manusia sihir. Kalau Sulaiman, apa ilmunya Sulaiman? Dengan nama Allah, hebatnya Sulaiman. Tidak pernah lagi Allah ciptakan kerajaan sebesar Sulaiman. Tidak ada. Angin dia perintah. Semua bisa dia perintah. Mungkin kalau hidup zaman sekarang dia sembah orang bisa. Semuanya nurut apa kata Sulaiman. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita ini benar-benar dimodali oleh Nabi Muhammad ini dengan modal besar. Kekuatan level tinggi yang diberikan kepada Rasulullah. Bukan lagi ilmu-ilmu yang rendah. Ilmu langsung 7 lapis langit, 7 lapis setelah bumi mungkin. Satu aja kita pegang benar jadi. Tapi tadi harus kita jalani benar ilmu ini supaya ada buahnya. Maksudnya apa? Harus istiqomah. Itu aja. Ada gurunya, ilmunya sudah ada, gurunya ada, nyambung ke Nabi Muhammad, selesai. Bismillahirrahmanirrahim saja bisa menyelamatkan kehidupan dunia sampai akhirat. Tambah lagi yang diwariskan Nabi Muhammad bukan cuma Bismillah, banyak benar. Tinggal mau beramal atau tidak, itu aja. La ilaha illallah. Dengan meresapi maknanya. Apa arti Bismillah? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang kalau sudah pakai dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sudah dia tidak pernah lagi sombong. Tidak berani sudah sombong. Bila ulun ini tidak punya nama, ulun tidak punya kekuatan apa-apa. Kekuatan di tangan Allah, kebesaran di tangan Allah. Manusia ini hidup semuanya dengan anugerah Allah. Jadi sudah. Tidak ada lagi yang ada pada diri saya kecuali Allah saja. Allah saja sudah. Allah saja, itu aja yang dipikirkan oleh orang-orang yang sudah kenal sama Allah. Karena pasti hibung orang kalau sudah kenal sama Allah ini, melihat ciptaannya, kehebatannya, kasih sayangnya, rahmatnya. Ya Allah, tidak sanggup lagi kita alangkah baik zat ini. Alangkah sucinya, alangkah mulianya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bukan karena ada apa dan itu, memang kagum kita. Kalau tidak ada pemberian kecuali cuma kekaguman itu membuat kita mabuk. Seperti orang melihat batu cincin saja, sampai mabuk, berani keluarkan 1 miliar karena indahnya batu cincin. Ini bukan batu, dia memberi, menganugerahkan, menyayangi. Ya Allah, nyawa kita kasih. Itulah para ulama, para sahabat, nyawanya dikorbankan untuk Rasulullah, untuk Allah. Kenapa? Karena sudah tahu benar ini, sudah tidak salah jalan lagi kalau dia cinta sama ini. Karena yang memiliki dia Allah, yang menciptakan dia Allah, yang memberikan nikmat kepada dia Allah, segala-galanya. Baru kehidupan dunia ini saja kita diberi uang sedikit, kita sudah senang. Di akhirat nggak bisa mikir lagi kita melihat nikmat ini. Orang sampai tergila-gila dengan nikmat itu. Benar-benar nikmat Allah ciptakan benar di surga ini tidak bisa kita ngayal lagi. Sudah, ya Allah, alangkah nikmat ini tempat. Siapa yang punya tempat ini? Nanti penduduk surga ini yang dicari bukan nikmat surga lagi, sudah saking nikmatnya dari Allahnya mana. Pengen ketemu Allah, menunggu ketemu Allah. Kenikmatan paling tinggi nanti di sana ketemu Allah. Nah, kita di dunia ini bareng-bareng kita merantau dalam keadaan yang kita lihat di dunia ini yang tidak ada artinya dengan akhir. Kita sabar jalanin hidup ini, jalanin lagi. Nanti sampai ke satu tujuan kita, sampai ke ujungnya itu akhirat. Maka dari itu tadi kita dengarkan bagaimana Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad setelah beliau membuka kitab ini dengan nama Allah, dengan kebesaran ini, dengan kemuliaan ini. Kita membuka buku dan mempelajari buku yang beliau tulis. Setelah itu dia berharap meminta kepada Allah supaya mendapatkan bantuan dari Allah dengan membaca buku ini, mendapatkan ilmu yang mulia, mendapatkan hikmah, mendapatkan satu petunjuk, pemberian, anugerah dari Allah. Jadi memang membaca buku ini, belajar ini, bukan lagi anugerah yang besar yang memang Allah turunkan. Sehingga banyak orang yang ahli syaqawah, orang yang celaka, itu berubah tulisannya menjadi ahli sa'adah. Orang su'ul khotimah bisa berubah menjadi husnul khotimah. Kenapa? Harapan-harapan yang harus kita letakkan. Dan orang yang punya majlis yang memang sudah kenal sama Allah, dan orang yang hadir majlis juga sangat membantu ini untuk mengundang rahmat Allah. Kenapa? Mereka datang tahu untuk mengundang, memanggil, meminta anugerah dari Allah. Tahu benar bahwa hidup ini tidak ada kekuatan kecuali dengan anugerah Allah. Hidup kita sudah di tangan Allah benar, dan kita sudah letakkan segala-galanya kepada Allah. Jangan kemana-mana, ini keselamatan kita. Memang akal kita kesana kemari memikirkan kehidupan ini, tapi tidak usah kemana-mana. Kita berilmu, kita sudah tahu rumusnya. Ilmu ini harus diserahkan hidup ini sama Allah. Harus, tidak bisa. Memang digoda kita untuk begini, tidak bisa kita melawan arus. Ada garis tangan semuanya. Tidak bisa kita melawan arus ini. Jadi cepat-cepatlah dari awal kita berserah sama Allah. Barang siapa yang dari awalnya sudah bercahaya, maka di akhirnya nanti akan terbit cahaya tersebut. Maksudnya dari awal sudah berserah sama Allah. Jangan nunggu-nunggu lagi. Sekarang inilah serahkan hidup kita sama Allah. Sudah jadikan jalan hidup kita ini memang menuju Allah.
Jadi sudah tahu jalan orang yang menuju Allah ini beda. Orang jalan menuju pasar kita lihat tahu pakai celana, pakai baju. Dia tahu mau ke pasar, tahu pakaian yang harus dia pakai baju, celana. Ada pakaiannya memang ke pasar. Ketika mau ke masjid, kita tahu pakaian kita ke masjid ini. Nah, ketika kita sudah tahu hidup kita ini mau mencari ridho Allah. Pakaian kita apa? Tawakal, sabar, meninggalkan semua yang tidak baik. Tidak baik-baik kita tinggalkan. Oh, dulu sedang megang handphone sampai 1 jam, sekarang enggak. Cukup 5 menit aku megang handphone. Kenapa? Bukan jalan hidupku yang begini. Kecuali aku megang handphone untuk mengambil hikmah, mengambil ilmu. Memang jalan hidupnya. Jadi ada tahu pakaiannya apa. Oh, menghayal punya ini. Oh, bukan. Tujuan hidup kan bukan ke sini. Buat apa aku hayali? Oh, hiburan-hiburan. Bukan saatnya kita dihibur-hiburan yang begitu. Hiburan kita berzikrullah. Ini orang yang mencari ridho Allah. Wah, bagaimana begitu? Ya, hidup ini sebentar lagi. Tidak lama kita di dunia ini. Kalau kita main-main terus, kapan kita dapatkan rahmat Allah? Gembira kita dengan berzikir. Jadi tidak boleh main, tapi jangan jadikan pakaian hidup. Main-main boleh, ada waktunya main sebentar, cukup. Tapi kalau sudah sampai malam, sampai subuh, sampai ini bukan main lagi itu namanya. Bukan jalan hidup kita. Banyak orang menyesal karena tidak apa, kesana kemari. Itu kijang, dibilang sama macan itu larinya cepatan kijang. Cuma kijang ini salahnya dia melihat kanan, melihat ke kiri kalau jalan, nggak pernah fokus ke satu tempat. Maka dari itu kalau dikejar oleh macan dia kena. Kalau macan melihat satu aja dilihatnya. Nah, beginilah hidup kita. Kalau kita ngelihat kesana kemari, takutnya muter lagi. Orang sudah dekat sama Allah, udah mabuk sama Allah sampai lupa sama dunia. Menunjukkan nikmat yang besar dengan dekat sama Allah. Dekat sama Allah. Mulailah sekarang bahasa kita tidak berbuat kecuali dengan apa? Baru kemana-mana pun. Mau keluar rumah langsung. Boleh melakukan ini mencari ridho Allah. Makan, kenapa mencari ridho Allah? Mudah-mudahan dengan makan sehat bisa beribadah, bisa ini. Ke pasar belikan anak mainan mencari ridho Allah. Ke ini belikan mencari semuanya yang penting. Tidak tahu caranya penting sebut dulu mencari ridho Allah. Ridho Allah. Hampir aja ngomong ya Allah ini mencari ridho-Mu ya Rabb. Kalau setiap hari ada berapa kalimat keluar terus nanti kita rasakan nikmatnya. Ya Allah, jalan hidupku ini sekarang ternyata mencari ridho Allah. Karena kita sebut terus harus. Nah, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad setelah memuji Allah dengan nama Allah, meminta keriduan Allah, meminta anugerah dari Allah. Hidup ini dia minta benar Allah yang menjaganya. Sudah di segala-galanya Allah ini sudah. Jadi mau apapun maunya tuh mau Allah, dari Allah, anugerah Allah. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah, membawa surat dari Allah seperti Allah telah berikan surat-surat tersebut kepada Nabi sebelum Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad ini adalah penghulunya para nabi, pimpinan para rasul, pimpinan semua makhluk Allah, kekasih Allah, dan umatnya sebaik-baik umat. Alhamdulillah kita jadi umatnya Nabi Muhammad runtuh. Nah, sifatnya umat Nabi Muhammad tadi apa? Mereka mengajak manusia yang hidup di dunia yang banyak kejadian dan ujian ini untuk berbuat baik, beribadah, mendekati Allah.
Banyak yang hidup ini, tapi apa yang mereka dekati? Siapa yang didekatinya? Siapa yang dicarinya dalam hidup ini? Banyak orang mungkin sholat Jumat, sholat ini, tapi siapa yang dicarinya hidup ini? Orang yang sudah di dalam benteng la ilaha illallah, dalam benteng umat Nabi Muhammad, mereka sudah hidup mencari ridho Allah, mau dekati Allah, mau dekat sama Nabi Muhammad. Lainnya di hatinya, di bibirnya ada nama Allah terus, Allah, Allah, Allah. Tanda Allah sudah dekat dengan engkau. Nabi Musa pernah ditanya, ya Musa, hal turidu mujawarati, wahai Musa, apakah kau ingin dekat sama aku di sebelahku terus? Ya Allah, bagaimana ada kepingin dekat sama engkau ya Rabb? Dekat sama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Siapa yang tak kepingin ya Allah? Ana jalisun man dzakarani. Aku ini duduk bersama hambaku yang menyebut-nyebut namaku. Jangan lepaskan zikrullah. Tambah lagi bismillah, jangan pernah lepas, jangan bergerak kecuali dengan nama Allah. Makan, minum, duduk, majlis, semuanya bergerak dengan nama Allah. Entir motor dan lain-lainnya. Dan juga sifat umat Nabi Muhammad ini hidupnya sudah mau cari ridho Allah, ridho Rasulnya. Itu sudah tujuannya, mencari ridho Allah, ridho Rasulnya. Kesana kemari, ulun mau cari ridho Allah, ridho Rasulnya. Jangan banyak-banyak keinginan sudah. Lama kita ini ditipu nafsu kita sendiri, mau ini, mau itu. Tidak ada hasil apa-apa juga. Ini kenikmatan yang hak, kenikmatan yang abadi menunggu kita. Inilah pengikutnya umat Nabi Muhammad. Jangan keluar dari tempat ini. Jangan keluar dari jalan ini, yaitu mencintai Allah, mencintai Rasul, mencari ridho Allah dan Rasul. Ini mau selamat, dalam hidup inilah yang akan selamat. Bukan dengan menghayal punya mobil, punya rumah, punya ini. Ya Allah, sayang itu jauh benar dari jalan hidup kita. Jalan hidup kita ini mengikuti Nabi Muhammad. Gembira sudah dapat surga dunia kita itu. Terserah orang punya surga dunia yang lain. Tapi kita sudah punya pakaian sendiri. Jangan kemana-mana. Kalau kita berpikir kejauhan nanti sesat. Nggak sadar, kita bilang kada apa-apa, kapan lagi, mumpung hidup, mumpung hidup, akhirnya sesat ke sana kemari. Nah mereka ini umat Nabi Muhammad SAW ini kerjaannya ngajak orang, bukan dia sendiri yang diajak, dan juga anak istrinya dekat sama Rasulullah SAW. Dan mereka adalah orang-orang yang beriman, percaya sama Allah, dan mereka tahu benar bahwa hidup ini akan ke akhirat. Jalannya ini ke akhirat kita. Jadi tak mandang hidup ini pendek, enggak. Mereka memandang hidup ini panjang, sudah melihat jalannya. Nah, ini petanya. Dari sini ke alam barzah, ke alam ini, ke mizan, ke surga. Ini jalan kita. Dari dunia ini kami akan ke akhirat. Dari dunia kami akan ke akhirat. Yang kami bawa, bukan mobil, bukan tanah yang banyak, bukan duit yang banyak. Yang kami bawa kebaikan kami. Harta kami kalau kami letakkan dalam kebaikan, kami orang yang bisa dapatkan untung. Ilmu kami letakkan dalam kebaikan, kami untung. Umur kami letakkan kebaikan, kami untung. Kesehatan kami letakkan dalam kebaikan, kami untung. Ini keuntungan hidup. La ilaha illallah. Inilah jalan hidup kami. Jadi dari dulu sampai sekarang umat Nabi Muhammad ini terkenalnya orangnya baik-baik. Karena mereka dididik sama Nabi Muhammad untuk punya niat yang baik, amalan yang baik, perbuatan mereka baik. Kebaikan aja, karena modal hidup mereka benar kebaikan. Maka dari itu orang dulu kalau pakai kopiah saja, gak usahkan orang muslim, orang kafir pun percaya. Apa haji itu dulu. Tapi kalau sekarang,
Ya Allah. Sekarang ini tidak tahu lagi bagaimana manusia hidup. Mari kita kembali ke jalan orang-orang bahari. Apa? Ikuti jejak Nabi Muhammad. Orang sekarang banyak bahaya, berangan-angan, hebat, ini hebat, ini hebat. Orang dulu tidak cerita, tidak mabuk sama keramat, pengen dimuliakan orang terbang sana terbang sini. Tidak, itu memang Allah yang muliakan mereka. Mereka memuliakan istiqomah lebih daripada keramat. Istiqomah dan kebaikan ini lebih daripada keramat. Akhirnya keramat tangan keramat itu dari Allah. Dan hidup mereka dulu sederhana. Jalanin saja hidup, tidak ada menghayal mau ini. Sekarang semua punya hayalan yang tinggi. Ada yang mau terbang, ada yang pengen punya pesawat. Dulu tidak ada orang menghayal pengen punya pesawat. Kalau sekarang rakyat kecil sudah menghayal pengen punya pesawat. Dulu mungkin presiden hanya tidak ada berpikir punya pesawat. Jadi manusia banyak hidup dengan hayalan. Kita harus tahu jalan hidup kita sudah. Jangan kita mau seperti nasib aku umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah kami punya jalan hidup begini umat Nabi Muhammad. Kami bukan pengikutnya Fir'aun. Tidak mau kami niru-niru yang ada di TV, yang ada di telepon, di handphone ini. Begini gaya hidupnya. Cara hidupnya artis-artis. Kami bukan artis. Itu cara hidup artis. Ngapain kami niru artis? Kenapa kita seperti orang yang tidak punya prinsip dan pegangan sampai kita niru orang? Kita mau niru Nabi Muhammad. Selamat kita. Sabar. Nah itu ditiru. Tawakal itu ditiru. Yakin sama Allah itu ditiru. Dengan kita meniru ini, apakah kita sia-sia? Enggak, rumah tangga kita bagus, hidup kita bakal nyaman, tenang. Kita tahu sama kehidupan ini tidak ditipu. Sampainya hidup kita ini akan ke akhirat. Kita bekerja enak insya Allah. Kita apapun enak kalau sudah dekat Nabi Muhammad, nyaman. Orang miskin saja tidak jadi susah kalau sudah mengikut jejak Nabi Muhammad. Semenjak aku mengikuti jejak Nabi Muhammad, tidak terasa ini miskin apa, malah bersyukur aku jadi orang miskin dibilang. Karena tahu bukan main kemuliaan orang miskin di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sudah dekat sama Allah lain. Tapi kalau ada orang yang miskin nafsu, malah dia kesusahan. Bagaimana hidupku, bagaimana? Kalau sudah dekat sama Allah, sudah hidup ini di tangan Allah. Aku berjuang terus, pagi keluar cari duit, pulang mensyukuri, sampailah meninggal dunia, ketemunya surga. Sudah, apalagi jalan hidup ini? Mau kita harus satu hari 1 miliar dapat duit? Jadi apa juga, sepiring juga yang kita makan. Harus aku punya rumah besar. Jadi apa juga yang kita pakai kamar kecil tidur sama kamar mandi. Jadi ini hidup kita jalani saja pagi, ada nikmat syukuri. Nanti temunya surga lebih lagi daripada kita nabung untuk beli surga, tidak kebeli. Tidak usahkan itu, sapu tangan surga aja tidak kebeli. Sapu tangannya aja tidak kebeli. Kekayaan dunia seisinya ini. Untuk membeli sapu tangan surga, tidak akan kebeli. Tambah lagi barang-barang mahal semua di sana. Kita ini sekarang barang-barang ngumpulin keuntungan, ngumpulin. Mau kredit rumah 10 kali 20, mau kita tahan 15 tahun. Rumah jelek juga. Bisa hancur, dicet lagi. Ini surga, tidak perlu ngecet lagi kita. Nah kalau kita pikirnya dunia terus, iyalah itu surga. Sekarang kita di dunia. Nah kapan mikirnya kita mau dapat surga nih? Mau dapat tak surga nih? Kalau dipikirkan sekarang kan. Kita mikirkan surga ini akan kita dapatkan surga dunia juga. Gara-gara kita mikirkan surga akhirat. Subhanallah. Allah otomatis kan kalau orang sudah mikirnya akhirat ikut Nabi. Urusan dunia ini dilancarkan sama Allah. Sabar.
Walaupun misalnya ada kesusahan, tidak jadi susah, itu biasa aja, dia susah itu. Tidak beban, tidak beban. Ini mainan, dibilangnya mainan dunia ini. Tidak ada lagi beban, tidak ada panas dingin lagi. Biasa aja sudah. Tidak punya makanan, biasa aja. Meninggal pun biasa, meninggal ketemu Allah. Udah tahu semuanya, ini mainan dunia. Hidup ini, dia harus jalanin saja, melihat dunia ini ujian semuanya. Oh, ini ujian semuanya, aku harus sabar. Tidak ada yang bisa kalahkan ujian ini, kecuali sabar. Cuma sabar itu. Jadi harus kita sudah tanda tangan kontrak bahwa aku sabar seumur hidup. Udahlah, pun apa ribut-ribut, tidak ada manfaat. Jalanin aja hidupnya. Kurang lebih aja. Ada nikmat, syukuri aja. Ketika mau marah, ya sudah tidak ada, percuma. Memang Rasulullah sudah bilang, ini marah tidak ada manfaatnya. Sampah dibuang. Jadi tidak boleh ada di rumah kita sifat marah. Tidak boleh sudah, ini sampah. Setiap hari memang ada sampah di rumah, tapi setiap hari harus kita sapu dan kita buang. Ada kotoran, buang. Buat apa pelihara sampah di rumah? Tidak ada yang senang, bau sampah ini. Jadi kita ini mau hidup senang, ngapain kita memelihara sampah di rumah? Bersihkan. Kita harus bersihkan, kita punya jalan dari Nabi Muhammad untuk bahagia dunia sampai akhirat. Nah inilah jalan hidup kita ini, ketemunya sabar, tawakal, yakin. Udah jalanin aja. Nanti di akhirat sampai disebutkan ketika menafsirkan wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Di Al-Quran disebutkan nanti di akhirat Allah temukan mereka saling bertanya, mana teman kita si fulan, mana teman kita si fulan yang dulu duduk di majlis. Ya Allah, berkat kita dulu mendengar ilmu, duduk di majlis taklim, Allah berikan surga ini. Karena memang paling besar penduduk di surga itu adalah orang yang dulunya di dunia duduk di majlis taklim. Allah beruntung menurut ini, Allah berikan jalan kita ini. Jadi tidak usah kita menghayal kayak orang-orang ini, tidak ada pikiran. Orang-orang ini memang kesibukannya mau mikirin bajunya, guntingannya, ininya, berliannya. Memang orang dunia benar untuk mikir ke sana aja. Ada orang yang Allah hidupkan di dunia ini mikirnya Allah yang hebat, lebih hebat, levelnya lebih tinggi lagi. Surga ini yang diberi ke jalan. Mereka hidup dengan sabar, yakin, tawakal. Ini jalan hidupnya. Jadi kita tak usah ikut-ikut sama pikiran-pikiran orang yang tak jelas lagi lah. Sudah saatnya kita sekarang ini mikirnya dekat sama Allah, dekat sama Allah, dekat sama Allah, dekat sama Allah. Allah terus. Nah, berwirid lah, banyak-banyak berwirid. Baca Al-Quran itu orang yang dekat-dekat sama Allah setiap hari duduk sama Al-Quran, setiap hari. Orang yang lama dunia tadi duit setiap hari ngitung duit, tiap hari tidak capek ngitung duit, senang malah, dihibur dia lihat duit, subhanallah. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini hari pertama di bulan Maulid, lahir juga insya Allah kebaikan ini. Seperti Allah melahirkan Nabi Muhammad di dalam kehidupan ini, semua kegelapan dan api kegelapan tersebut Allah matikan juga semua api kegelapan yang ada di kehidupan kita. Allah lahirkan kebaikan di dalam kehidupan kita, munculkan satu jalan hidup yang membawa kebahagiaan kita yang abadi, yang kekal. Allah jauhkan segala yang tidak baik dalam hidup kita dan kehidupan anak, istri, keluarga kita. Allah cahayai perjalanan kita dengan keberkahan, dan Allah lancar luncurkan perjalanan kita ini. Diberikan istiqamah, diberikan kemantapan, diberikan kebahagiaan dan ketenangan, diberikan pandangan hidup yang baik, petunjuk dan hidayah dan inayah dan taufik dan selamat dan akibatnya baik di dunia dan di akhirat. Allah angkat derajat kita dan Allah tidak permalukan kita. Allah jadikan segala kekurangan yang sudah kita lewati menjadi kesempurnaan untuk kita di masa depan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisirril Fatihah.